Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, dan pada malam ini kami akan membahas tentang bahasa Inggris. Nah, di samping saya telah datang seorang pakar bahasa Inggris, yaitu Mr. Darul Nasution. Nah, di sini saya mohon agar subscribe dan like video kami, dan jangan lupa aktifkan lonceng agar tidak tertinggal video terbaru kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Pak, saya ingin bertanya. Bapak kan ahli dalam bidang bahasa Inggris. Nah, menurut Bapak sebelum membuka les bahasa Inggris itu, bagaimana pandangan Bapak terhadap anak-anak sebelum dan sesudah membuka les bahasa Inggris itu? I want to answer the question in English, but in Indonesia, because in international communication language, we have many students that are successful in all over the world and all of Indonesia, Ekitilago, many provinces in Indonesia. But now we have a location next to SMB1 Kota the opposite of the subdistrict head office, the SMB1, SMB2, and not so far from SMK1 Kota. Kalau terlalu sulit, kita bikin saja bahasa Indonesia. Oke. Itu banyak pesertanya, sudah ada di banyak negara dan juga ada di berbagai provinsi di Indonesia. Karena sudah lama, sudah puluhan tahun kan. Jadi kalau ada peserta kita yang dulu belajar sama Mr. Darul Nasution, kita juga pernah buka bimbingan di SMK Negeri 1 Kota Nopan, waktu itu masih semi negeri. Dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Di SMA Kota Nopan itu persis di sampingnya. Kita sekarang ada di sana lokasi kita. Jadi seperti pertanyaan saudara milenial kita sekarang ini, itu tidak ada batasan. Asal anak itu sudah bisa ngomong, kita ajari. Yang kita ajari bukan tulisannya. Jangan berharap bisa menulis kemudian bisa. Kenapa? Saya pertama sekali dulu pergi ke Jakarta, di Jalan Tamrin ada Istana Presiden, ada Tugu Selamat Datang, ada Tugu Monas, kemudian ada gedungnya Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI. Saya bekerja di gedung Citibank, lantai 8, Jalan Tamrin nomor 55. Kalau dari Sarinah itu bisa jalan, atau kita sekarang ada TV One, ada satu arah, itu di lantai 8. Nama perusahaannya Growler International Incorporated, di perusahaan Amerika. Dia sudah ada sejak tahun 1829. Tapi apa masalah? Saya di SMA Kota Nopan nggak pernah disuruh bikin PR oleh ibu guru bahasa Inggris almarhum, istrinya Bapak Haji Darwin dari Sendang Layang, wakil kepala SMA Negeri Kota Nopan. Begitu disuruh bikin PR halaman 15, saya kerjakan sampai halaman 35. Dan bagus semua, dia bilang sampai kau tamat SMA nggak usah lah kerjakan PR. Walaupun dia bilang nggak usah, itu waktu itu buku bahasa Inggrisnya tebal sekali sampai 278 halaman kalau nggak salah ya. Sebelumnya Pak P. Buta Barat waktu kelas 1 ada 6 kelas, saya juga nilai tertinggi. Tapi kewalahan saya begitu mau ngomong sama Mr. Donald D. Angel dari Amerika itu, GM-nya, General Manager-nya, nggak bisa, nggak keluar sama sekali. Sejak itu saya punya tekad, kapanpun dimanapun siapapun yang mau belajar, itu bukan tulisannya, itu silakan di sekolah, nggak masalah, ada kurikulum. Tapi kita begitu datang di lokasi samping SMA Negeri Kota Nopan, nanti langsung bahasa Inggris. Bulan puasa yang lain ada yang mau masuk penerbangan, anak Pak Henry dari Tabaringin, setiap sore dia datang langsung bahasa Inggris. Ada lagi anak mahasiswa STAIN Penyambungan, saudara Surya dari Padang Bulan Morosoro juga sama. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan? Cukup 60 menit. Gak usah lama-lama, 60 menit. Kenapa 60 menit? Mahirkan dulu. Kalau nggak mahir itu apa ditambah? Kan seperti kita membangun gedung yang besar, mulai dari satu batu bata. Tambah lagi, kalau belum nanti kering itu apa ditambah? Hancur bangunannya kan.
Ya betul. Jadi pelajarannya itu kita bikin dulu mahir. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari uang. Ada 5 ya. Yang satu thousand, yang kedua million, yang ketiga billion, yang ketiga million, yang keempat trillion, kemudian hundred. Kenapa hundred di belakang? Karena sudah 900 enggak ada 10 ratus kan. Saya bikin, kita bikin di depan. Karena kita punya jari 5, kita ambil itu. Nanti alat prakteknya juga enggak ngambil dari yang lain, pakai tangan sendiri. Jadi kita mulai, baru nanti the 16 sentences in English, 16 kalimat dalam bahasa Inggris. Nanti nggak bikin grammar, dia pulang-pulang, oh dia cuma ngajari bahasa pasaran, bukan. Bahasanya Bill Clinton yang kita pakai, Barack Obama. Saya ada hubungan dengan orang-orang tersebut, ada 120 pengikut dia di Twitter, kemudian Presiden Amerika yang sekarang Joe Biden, jadi bacanya Joe Biden, kalau di Mandailing namanya Joe Budin, ya itu di sini namanya kan. Jadi kita itu nggak usah terlalu fokus lah, biasa-biasa saja. Ini malam minggu, kami nggak kemana-mana sama milenial ini kan. Iya, nggak kemana-mana. Kita cuma bagaimana supaya semua pelajar di Mandailing Natal itu lancar bahasa Inggris. Tahun ini juga 2021-2022 bisa, insya Allah, karena wakil bupatinya ketika Sultan Bina Sutial hari Sabtu yang lewat dia berkunjung ke sekolahnya SMP Negeri 1 Kota Nopan. Jumpa saya lihat sama Pak Sahro dari Utadaka, itu guru bahasa Inggris dia dulu. Ada satu lagi Bu Adelina dari Perangkulan Marosoro. Jadi di sampingnya lagi ada SMA Negeri Kota Nopan. Kan bisa, saya sudah hubungi mereka itu. Berapa biaya yang harus dibutuhkan supaya mahir? Kita nggak tetapkan. Peserta sendiri yang menentukan berapa dia mampu. Saya tulis di situ. Saya formulirnya saya kosongkan. Jadi kalau memang kesempatannya Mas itu nggak pernah datang 2 kali, 3 kali, begitu datang sekarang ambil. Dan kita nanti saya rasa nggak mungkin Ibu Wakil Bupati keberatan nanti dari sekolah dia dulu. Itu sekolahnya juga Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi waktu itu masih namanya HIS, Holland India School. Ini saya tanya ini ya. Oke. Ada saudara kita di sini. Kita coba praktekkan yang 5. Ada thousand, million, billion, trillion, hundred. Itu saja 5 saja. Tadi Bapak mengatakan bahwa murid atau siswa enggak dipatokan biaya ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana metode Bapak mengajar bahasa Inggris itu? Soalnya tadi Bapak mengatakan di belakang Bapak tidak mengajari melalui tulisan, Iya, tapi melalui lisan. lisan langsung praktek. Nah, praktek langsung Pak. Jadi praktek yang seperti ini, bagaimana Pak? Kalau bisa, tolonglah Bapak tunjukkan agar para penonton bisa lebih paham gitu Pak. Kita mulai dari thousand, Atau 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kalau anak kecil jangan ditambah sampai 5 saja, 5000. Ambil uang kertas yang atau uang logam, lemparkan saja. Ajak dia bermain 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nanti dalam 1 minggu itu sudah jelas, walaupun anak itu baru mulai belajar, belum bisa menulis, bisa. Nanti yang satu lagi nanya, how much? Berapa? 1000. Jadi umpamanya how much? 2000. Kita ambil barang seperti ini. Kita ambil isinya. Harganya berapa? How much? Tanya kan? Nanti dia jawab 1000. Kalau dia ambil 2, how much? 2000. Jadi dia langsung, nanti dia ke warung beli apa saja, dia pakai. Jadi kita coba itu saja yang awalnya kan. Kalau sudah bisa, ya bisa. Where did you buy? Di mana kau beli? I bought it in Ade Shops, umpamanya kan, di kedai Ade. Atau I bought it in Nihri Shop, di toko Nihri. Tinggal nama orangnya saja. Jadi kita ambil yang praktis. Coba sekarang, saya mau tanya ya. Dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. How much? berapa? 1000. 100. How much? 2000, 2000. How much? 3000, 3000. How much? 4000, 4000. How much? 5000, 5000. Jadi setelah 10, kita ulangi lagi dari 1 juta.
1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. Gak usah anak itu nunggu sampai bulan depan, sampai minggu depan, sampai tahun depan. Pada hari itu juga, jam itu juga, dia belajar 1 billion, 1 miliar. Itu angka nolnya 9. 2 billion, 2 miliar. 3 billion, 3 miliar. 4 billion, 4 miliar. 5 billion, 5 miliar. Sudah bisa tambah lagi, kebetulan hampir sama, triliun. 1 trillion, 2 trillion, 3 trillion, 4 trillion, 5 trillion, 5 trillion. Jadi anak ajak bermain aja, ngomong. Kemudian ayahnya bisa, ibunya juga bisa. How much, berapa? Kalau di Minang, berapa satu? How much? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Kalau anaknya lebih di kelas 1 umpamanya sedikit, tambah 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 sampai 10. Jadi untuk satu hari dia sudah bertanya 50 kali. Kemudian sudah dijawab 50 kali. Yang susah kita menyusun kalimat. Namanya, is the train in the sky? Apakah kereta api itu di langit? Bisa dijawab, yes it is. Tapi kapan kita mau bertanya seperti itu? Tengok kereta api aja belum. Atau kapal terbang, plane. Jadi kita datang dari uang. Kalau uang setiap hari, siapa yang enggak mengenal uang kan? Coba ada lagi yang mau ditanyakan apa ya kira-kira? Oke. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa biayanya ditentukan oleh murid. Iya. Yang mau saya ingin tanyakan Pak, bagaimana dengan tempat pembelajarannya itu? Apakah di tempat Bapak atau siap sedia langsung ke tempat para siswa? Kita siapkan begitu. Kalau yang sekitar Kota Nopan kan itu tadi ada SMA, kan kan dia SMP 1. Saya sudah bilang sama kepala Khadijah atau Pak Pergunduran, saya bilang saya diminta. Kalau anak itu datang pagi karena dia jauh, sebelum masuk sekolah datang 30 menit ke rumah. Di depan ya, bukan di dalam, di depan. Kemudian kalau dia pulang sekolah, nunggu-nunggu mobil sampai 1 jam, mending pakai 30 menit datang. Kita ajari. Jadi kita nggak pelit-pelit ngajar. Kemudian seperti yang ditanyakan saudara kita ini, di kantor camat Paraspongi orang itu sudah mau belajar. Orang-orang kantor camat ya. Itu di sampingnya ada kedai kopi Ani. Nanti kita belajarnya di sana. Seperti sekarang. Makanya kami ambil porsi kedai kopi ini, kedai kopi Adek depan saudara Iwan BMH. Kita besok ya. Jadi nanti di sana juga itu yang dibikin namanya Morsip itu dari Paraspongi. Kopi shop, kedai kopi, English course. Jadi kebiasaan kita ke kedai kopi semakin sering sampai malam, tapi kita mencuri waktu sekitar 15 menit, 30 menit supaya kita coba. Jadi kita coba nanti kalau pagi, siang, malam, insyaallah kami sama saudara ini nanti akan berkeliling, bahkan sampai di mana yang ada peminatnya kita datangi nanti. Tapi kalau mau datang karena berkumpul di sekolah supaya jangan 2 kali, orang tuanya siapkan dari rumah, anaknya mau belajar, sebelum masuk ke sekolah dia sudah bisa ke tempat kita. Atau mungkin setelah pulang, dia mungkin cepat pulang dia belajar. Jadi kita memanfaatkan waktu yang sisa-sisa itu dulu. Jadi kalau sudah nanti bisa programnya mau dijelaskan, kita pakai jelaskan bahasa Inggris saja. How about the 8 part of speech? Itu 8 bagian kata yang jarang diajarkan. Kenapa? Dalam bahasa Inggris tidak ada kata ulang. Rumah-rumah itu bukan house-house, tapi yang ada houses. Jadi 8 kata itu verb, adjective, pronoun, noun, adverb, preposition, conjunction, interjection. Kalau bahasa Indonesia kata kerja, kemudian kata sifat, kemudian kata ganti, kata benda, sudah itu kata keterangan, kata depan, kata sambung, kemudian kata suruh. Jadi kita belajar yang pertama itu dari kata yang paling mudah, bukan dari yang sulit. Ada 3 model kata kerja. Past form bentuk pertama, second form bentuk kedua, third form bentuk ketiga. Kita mulai dari bentuk ketiga. Ada 10 kata. Yang pertama finish, written, tried.
dan drunk eaten. Itu ada 6. Kita nggak sampai 10 dulu, 6 dulu. Finish, eaten, dry, dan drunk eaten. Kalau finish itu siap, eaten tulis, dry coba. Jadi kita ajari mereka seperti itu. Ini rahasianya dibuka. Mau disebarluaskan silakan. Oh, nggak ada masalah ya. Di pesantren kami coba. Di pesantren Darul Ulum Kembang Baru. Kalau ayah sama mak lagi menonton ya, saya titip salam Pak Idris yang sekarang mengelola pesantren. Waktu Presiden Abdurrahman Gus Dur pernah datang ke sana. Kita bikin di situ cuma 6 bulan. Semua anak-anak santri sudah bisa. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, la tatakallamu ila lughatil Arabiyah, itu kita bilang begitu. Kalau bahasa Inggris, don't speak except in English. Janganlah bicara kecuali dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Jadi kita coba. Ada pernah orang Inggris juga datang ke Sungai Sontak kan. Jadi kita ambil dari situ. Sejak dari situ sampai sekarang itu kita bakukan. Kenapa? Waktu pulang hari raya ada peserta kita dari Pakantan Dolok namanya Muhammad Ridwan Lintang Tanasution. Dia bekerja di Departemen Keuangan di Jakarta, sudah S3. Istrinya orang Pandeglang, dokter. Saya sering nanya, ini Pak Ridwan ini berapa gajinya sebulan? 50 juta katanya. Di Kota Nopan bagaimana? Dekat SMK 1 dia dulu. Mau menyiapkan gulai, masak, pakai santan. Gak ada duitnya untuk beli kelapa. Malu untuk merebus sayur, jadi dia beli sambal, kerupuk sambal. Itu pengalaman orang itu. Begitu datang, anaknya masih belum ada yang masuk SMP. Bagaimana Pak Ridwan, program bahasa Inggris itu? Ya begini Pak ya. Jangan kita robah seperti yang dulu aja yang bagus. Karena dia sudah ke luar negeri, sudah berada di Jakarta sekarang. Di dekat SMP Negeri 2 pernah ada orang Leicester dari Inggris datang. Waktu itu ada perdebatan kami dengan guru bahasa Inggris di SMK. Saya bilang gurunya jangan dibantah. Karena orang asing, kebetulan dia dosen, MSc, Master of Science. Dia tanya, kalau untuk membilang nama jalan pakai on atau in? Nah, itu pada saat itu yang ditanyakan. Enggak salah. Jadi kita banyak menanyakan sama orang-orang asing, how we can speak English best? Bagaimana kita bisa berbahasa Inggris dengan bagus? Jawabannya sama, praktekkan. Ada lagi persatuan bahasa-bahasa di seluruh dunia, itu di London, namanya Lingwapon. Bagaimana supaya bisa lancar bahasa Inggris? Berapa kata yang dibutuhkan? Kita kan bingung, ada kamus 4 miliar kata. Itu sebetulnya bisa kita coba. Betulkah 4 miliar itu? Kalau kita bikin titik saja, jangan kata ya, mesin tik yang dulu 100 titik dari kiri ke kanan. Kalau kita ambil double folio ada 32 baris, 25. Bikinlah 50 baris. Kalau 100 cuma 5.000 titik muat dalam satu halaman. Kalau kamusnya 1.000 halaman cuma 5 juta. Jadi kata nggak ada sampai 5 juta. Tapi kenapa dibikin miliar? Supaya mahir bahasa Inggris berapa kata yang harus dikuasai? Apakah 4 miliar? Jawabannya umpamanya A 4 miliar, B 4 juta, C 400.000, D 40.000, kemudian E 4.000 kata. Kira-kira yang mana? 4 miliar, 4 juta, 400.000 kata, 40.000 kata, atau E 4.000 kata? Mana? Yang 4 miliar. 4 miliar ya. Sebetulnya untuk mahir bahasa apapun di dunia cukup 4.000. Yang paling sedikit 4.000 kata sudah mahir. Alasannya Pak? Alasannya begini, kita coba bahasa Mandailing yang mulai dengan huruf A, au, ayah, ambeng, alak, dan nanti kita dapat 100 sudah lumayan itu. Huruf B ada 100. Kalau X nggak dapat 100 bahasa Mandailing yang mulai dengan huruf X. Kalau semuanya lengkap kira-kira 2.600 kata. Jadi hal-hal seperti ini yang mau kita jelaskan sama anak-anak. Jadi dia takut melihat ada kamus sekian miliar kan. Kan milenial itu spontan, bukan kita siapkan ya. Gitu. Sebetulnya cuma 4.000. 4.000 itu banyak itu. Sudah pengarang terkenal atau artis atau dosen atau presiden-presiden di luar negeri, 4.000 itu banyak. Makanya tidak memungkinkan bisa mahir bahasa Inggris kalau miliaran kan. Tapi dengan 4.000 kita mungkin menguasai puluhan bahasa kalau kita mau. Jadi ini itulah jawaban tadi. Kalau masalah tempat itu fleksibel. Di Muara Sepong kantor camat mau ingin di sana karena September juga pernah belajar bahasa Inggris.
Bendahara Pak Zulkar juga pernah ikut sama saya belajar. Ada lagi dari Kotogoro ya, sana ada yang sudah mahir beserta kita, namanya Pak Hurdin dari SMP Negeri 1 Marospongi. Jadi ini malam ini syukurlah malam-malam Ahad seperti ini kita bincang-bincang masalah itu ya. Ada lagi kira-kira untuk milenial yang perlu informasi yang bisa kita jawab kira-kira ini sebelum kita nanti selesai. Yang ini saya tanyakan, tadi Bapak mengatakan pesantren. Nah, bagaimana cara agar supaya masuk ke dalam pesantren ini agar tidak goyah dengan bahasa Arab? Nah, bagaimana terjadi itu agar para pemirsa bisa mengerti? Kalau di pesantren kami sudah punya pengalaman langsung. Dulu kita ada acara di RRI Padang, Jalan Sudirman 12 ya, sama Pak Marni. Pertanyaan-pertanyaan dari berbagai provinsi. Waktu itu saya mengajar di SMK Sejati namanya di Muara Bungkut. Sekarang juga mereka punya grup WA, kita tersambung juga. Pak Aswar kalau nggak salah ketuanya itu. Nanti dicoba di sana. Alhamdulillah nggak lama, cuma 6 bulan. Tapi begitu selesai satu tahap, ada nanti santri baru, nggak susah lagi karena udah hampir 80% mahir. Di desa juga nanti sama, kan banyak lulusannya sekolah SLT atau pesantren di desa-desa. Masalah pengangguran itu bisa sekaligus kita atasi. Kalau di pesantren nanti kita mulai dari anak-anak yang cerdas. Ada sistemnya kita bikin kaltra, kelompok antara 5 putra, atau kaltri, kelompok antara 5 putri. Ada satu orang ketuanya namanya Pim Kaltra. Kalau yang cewek namanya Pim Kaltri. Di bawahnya Astu, asisten 1 Pim Kaltri, asisten 1 Pim Kaltra. Di bawahnya lagi Asda, asisten 2. Jadi kita bikin sistem militer supaya mudah. Kemudian ada 3 lagi. Yang pertama namanya first member, peserta pertama. Yang kedua namanya second member, SM. Kemudian yang ketiga third member, TM. Jadi masing-masing ada namanya. Jadi kalau 8 grup nanti itu kita gabung namanya NASA 8 grup. NASA 8 itu NASA dari Lembaga Penerbangan Amerika. Kemudian 8 Lembaga Penerbangan Indonesia. Kalau digabung NASA dengan 8 itu di Mandailing namanya yang 8. Yang 8 grup. Kalau orangnya ada 6 satu grup berarti 48 orang. 48 orang di pesantren itu nanti melatih 48 orang pula. Sudah 1.600. Jadi kalau nggak percaya bisa tantang